nanti kalau kita ngobrol diskusi harus jelas nih di mata orang lain, terutama mata orang non-Kristen, gimana ngelihat satu isu ini, apakah beneran bisa jadi tertarik nggak sama Tuhan atau sebenarnya makin menjauh. Nah mungkin nanti kita akan bisa ngebahas hal-hal yang spesifik kayak gitu ya dalam wadah ini. Oke, nah ini menarik nih, kita udah mulai ngomongin soal bagaimana sih orang Kristen yang ideal gitu di mata kita gitu ya. Nah kalau sekarang misalnya kayak sekarang di masa-masa krisis kayak gini ya, menurut kalian apa sih yang mungkin bisa kita lakukan lebih sebagai orang Kristen gitu? Ya, boleh mungkin Andre dulu. Ya, tentunya yang pertama ya pasti ikutin himbauan dari pemerintah ya, karena pemerintah kan juga wakil dari Tuhan kan, maksudnya apa yang disarankan pemerintah kan pasti untuk kebaikan bersama. Jadi maksudnya sebagai orang Kristen ya kita mesti taat untuk mengikuti himbauan pemerintah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sama sebagai orang Kristen mungkin kita lebih nggak egois ya, maksudnya nggak cuma mikirin kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kita mesti melihat banyak orang lain yang juga kesusahan. Mungkin contoh ini lebih relevan kalau di Indo ya, karena ya gue lihat kan di Indo kan beritanya tuh banyak orang-orang yang kelaparan atau gimana gitu ya, kan terus sudah banyak kan kayak relawan-relawan di Indo yang memberikan makanan, memberikan jasa servis pada mereka-mereka itu yang masih kekurangan. Jadi ya menurut gue tuh contoh yang baik buat orang Kristen untuk diterapkan juga gitu. Jadi kayak gereja apa ya, ada yang ngadain warung gotong royong gitu ya, yang warung gotong royong atau misalnya bersih-bersih atau misalnya kasih sembako atau makanan gitu ke mungkin yang tukang-tukang sapu atau apa gitu. Ya, kalau di Singapura sendiri sempat kepikiran nggak apa yang mungkin bisa kita kerjain di sini? Kalau di Singapura sih mungkin lebih kayak nggak panic buying ya, mungkin itu yang lebih relevan. Ya, benar-benar. Soalnya di sini kan kalau Singapura banyaknya tuh orang panic buying terus ngantri panjang demi untuk memborong makanan, barang-barang mereka. Ya, ini hal yang sederhana sih. Ya, gue demen. Emang itu aja sudah tadi kayak Yosi bilang menunjukkan hidup yang berbeda sebetulnya dari kebanyakan orang ya. Kalau orang kebanyakan ada pengumuman apa langsung ngantri di supermarket, tapi orang Kristen harusnya belajar untuk menahan diri, belajar melihat situasi gitu ya. Ya, betul. Mengontrol diri ya, menahan diri. Gimana yang lain, Jose atau Randy? Ya setuju lah sama Andre. Udah banyak poinnya nih. Ya, jadi benar nggak panic buying ya kan, mesti tetap tenang. Circuit breaker diperpanjang sampai 1 Juni, tetap tenang, tetap ikutin instruksi pemerintah terus. Ya, ini kita rekaman setelah announcement tadi barusan ya. Benar. Nah, bukannya panic buying, kita malah ngobrol di podcast. Iya, betul. Ya. Besok aja baru beli. Sama juga. Iya, sama juga. Ya, tapi nggak usah banyak ya, cukup aja gitu. Emang kebetulan besok mau beli gitu. Udah habis makanan. Ya, gimana? Jadi ada kan? Mungkin kita bisa mulai dari hal yang simpel kali ya, kayak jangan ikut-ikutan nyebarin hoax lah. Setiap ada dapat berita, yang ngecek dulu lah itu berita dari sumber terpercaya apa bukan gitu. Maksudnya kalau dengan hal sesimpel itu kan dengan share link atau ketik enter aja itu bisa menimbulkan kepanikan, ya sama aja kita jadi batu sambungan kan. Ini juga satu hal yang menarik. Ini karena tadi sebetulnya kan untuk nggak ngebagiin hoax, untuk nggak panic buying, itu kan pertama sebenarnya ada 2 step itu kan. Pertama untuk nahan diri pertama. Terus yang kedua untuk ngelihat lagi nganalisa mana yang lebih baik dilakukan gitu kan. Sebenarnya kita sendiri juga pasti punya insting yang sama kan ya dengan orang kebanyakan. Ya nggak bisa dibilang kalau jadi orang Kristen langsung otomatis hidup tenang, penuh dengan kedamaian, terus jadi nggak
nggak ikut-ikutan panic buying. Kan sebenarnya bukan itu yang kita maksud ya. Yang kita maksud itu justru ketika ada panic buying, kita coba ngelawan insting kita. Ya nggak? Ya. Itu tadi struggling tadi yang di pertanyaan sebelumnya. Benar-benar. Jadi sebenarnya jadi orang Kristen tuh ada step di mana dia harus, kalau bahasanya orang Kristen tuh menyangkal diri gitu ya. Cuma ini mungkin agak susah dipahami orang awam. Jadi mungkin bahasa lebih gampangnya kalau gue bilang mencoba mengalahkan, menahan diri gitu ya. Stop, nggak ngelakuin apa yang insting kita bilang. Terus kita coba cari tahu apa yang Tuhan bilang. Nah ini yang menarik ini. Gimana cara kalian nangkep gitu apa yang Tuhan bilang? Nah, ini juga poin yang menarik ya. Maksudnya buat orang kan kayak mungkin nanya ya, gimana sih caranya tahu di kehendak Tuhan atau enggak gitu ya. Ya mungkin kalau menurut gue ya lebih ini sih, mempunyai apa ya, semakin sering kita mempunyai waktu pribadi untuk berrelasi dengan Tuhan ya, maka ya semakin kita mudah untuk mengerti lah, untuk gimana apa tuh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, ini, jadi ya itu pentingnya ya membangun relasi dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau buat kamu sendiri membangun relasi itu kayak apa? Karena mungkin bahasanya ini kalau buat orang Kristen gampang ya, kita sering dengar gitu membangun relasi, tapi mungkin buat orang luar itu kan nggak kebayang ya apa maksudnya membangun relasi dengan Tuhan. Ya, apa yang kamu lakukan? Nah, specifically apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ya bisa dengan misalnya kita menyediakan waktu tenang, kita membaca Alkitab saat teduh, membaca renungan, atau juga kita juga bisa berdoa dengan Tuhan. Ya itu ya menurut gua salah satu cara yang simple lah, maksudnya yang mungkin orang lain juga bisa ikutin lah. Ya. Salah satunya itu sih. Sebenarnya meditasi gitu ya, kalau mungkin bahasa orang sekarang itu gampangnya tuh meditasi, cuma caranya meditasi orang Kristen itu ya tadi dengan baca Alkitab, sediain panduan ya, kadang-kadang kita suka pakai panduan renungan gitu ya, dibaca. Oke, Jose sama Randy gimana? Kalau buat gue sendiri kayak, oke. Randy dulu. Ini kebiasaan orang Kristen nih, saling kasih duluan. Saling kasih duluan gitu. Saling kalah ya. Nahan diri. Nahan diri. Ya, Randy dulu deh kalau gitu. Randy dulu. Ya, jadi tambahin, jadi ingat aja sih PKTB aku pernah bilang kalau ya ini mungkin berhubungan sama tadi yang Jose bilang ya, kayak gereja itu base camp gitu kan buat orang Kristen. Nah, aku jadi ingat PKTB aku pernah bilang Alkitab itu arsenal gitu. Gudang senjata. Itu maksudnya gudang senjata. Gudang senjatanya. Jadi ya setuju sama Andri, pokoknya kalau bangun hubungan dengan Tuhan tuh ya pertama jangan malas baca Alkitab lah gitu. Terus juga jangan menjauhkan diri dari persekutuan lah. Jadi ya kita tahu gitu kalau orang Kristen kan manusia diciptain Tuhan tuh bukan cuma sendiri gitu kan. Perlu suatu komunitas gitu. Karena kan Tuhan bilang walaupun cuma dua atau tiga orang namaku tetap hadir di situ. Namaku tetap hadir di situ. Jadi apalagi support dari komunitas itu sangat penting lah untuk hal-hal seperti ini gitu. Benar. Ya, ini juga poin yang menarik. Sebenarnya kekristenan itu juga dibentuk untuk sebenarnya ngebentuk satu keluarga baru gitu ya. Jadi kita bukan cuma jadi manusia baru, tapi juga jadi keluarga baru di mana orang-orang yang punya komitmen ini kumpul nih. Mungkin kayak kita sekarang gitu ya, ngobrol, saling bertukar pikiran gitu ya. Bertukar pikiran. Bisa juga sekaligus kayak cross check gitu, karena kalau misalnya cuman kayak lu kayak style yang benar-benar menyendiri terus meditasi itu ya nggak sepenuhnya salah, tapi ada slippery slope-nya lah, karena namanya juga orang gitu ya, otak orang kan emang bias, jadi pemahamannya bisa lu anggap itu 100% benar gitu. Tapi bisa aja menurut orang lain tuh 100% salah. Nah. Ya. Oke. Nah, ini poin yang bagus. Jadi juga jangan ngumpul sama orang. Jadi ketika kita ngumpul juga
bukannya bikin reinforcement bias ya, makin lama makin ke arah satu bias, tapi juga harus saling cross check, harus saling men-challenge gitu pikiran satu sama lain sebetulnya. Ya betul, yang cross check lah itu kata kuncinya, kalau bisa cross check lah kalau ada support community support gitulah. Jadi ini menarik nih karena kamu ngangkat satu paradigma yang mungkin orang luar tuh banyak nggak ngerti. Kalau dalam kekristenan itu ada paradoks. Jadi kita bukan kumpulan orang yang saling setuju satu sama lain, tapi satu kumpulan orang yang sebenarnya punya pemikiran dan cara pandang mereka masing-masing. Tapi ketika kita ngobrol, kita ngumpul, kita nggak saling menyerang sebenarnya, tapi kita justru saling mengasah. Karena ini semua gitu, kalau kita suka bilangnya untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Jadi kita mencoba mengalahkan diri kita sendiri, mempertajam satu sama lain. Tapi ketika kita saling mempertajam, kita nggak saling melukai, karena tujuan utamanya supaya kita makin mengerti Tuhan gitu ya. Ya, lebih bagus lagi kalau saling melengkapi istilahnya kan. Benar, jadi saling melengkapi ya. Jadi terbiasa sebenarnya dalam kekristenan tuh beda pendapat, argumen itu benarnya biasa kan ya. Iya, itu biasa. Benar. Ya, Jose gimana Jos? Ya. Tadi 2 jawabannya udah bagus-bagus sih. Jadi gua tadi lu mau ngomongin apa? Oke. Jadi kayak tadi kan membangun relasi dengan Tuhan. Sebenarnya buat gua membangun relasi dengan Tuhan sama kayak membangun relasi. Ya gimana kayak membangun relasi buat sama calon pacar atau calon suami atau calon istri. Sebenarnya kan kalau kita pikir sebenarnya pacar, calon suami, calon istri itu kan sebenarnya juga adalah pribadi. Tuhan ini juga adalah pribadi. Tuhan itu bukan, dan Tuhan ini bukan Tuhannya orang Kristen itu, bukan Tuhan yang jauh ada di sana surga gitu kan. Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang dekat. Dia hanya sejauh doa gitu. Doa itu hanya dengan ya berdoa gitu. Maksudnya lu nggak perlu ke gunung, lu nggak perlu ke mana tempat yang jauh gitu untuk mencari Tuhan itu. Tuhan itu lu cukup dengan berdoa dan lu bisa berkomunikasi dengan dia secara langsung. Nah, jadi bagaimana membangun relasi dengan istilahnya calon pacar, kita lagi PDKT sama cewek atau cowok, atau kita membangun relasi dengan pacar kita untuk menjadi calon istri atau calon suami. Nah, itu kan kita sering berkomunikasi dengan pasangan, ya kan, dengan kita cerita masalah kita, dengan kita juga tanya sarannya bagaimana, terus kita tahu apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Dan setelah kita tahu semuanya itu, misalnya kita banyak komunikasi tuh kan, banyak komunikasi terus, ya kan, tahu apa yang dia suka nggak suka. Nah, terus kita, kalau kita benar-benar mencintai dia, kan kita akan melakukan semakin banyak melakukan apa yang dia suka, semakin tidak melakukan apa yang dia tidak suka. Ini sebenarnya prinsip ini sebenarnya sama. Kayak gimana lu membangun relasi dengan Tuhan kan. Kalau membangun relasi dengan Tuhan tadi udah disebutkan ada berdoa, meditasi ya kan. Terus bisa juga dengan saat teduh. Saat teduh itu apa? Saat teduh itu membaca firman Tuhan dan merenungkannya, terus juga gali kebenaran dari situ, poin-poinnya apa. Nah, habis itu juga tadi Randy juga sebut ada cross check sama komunitas yang benar istilahnya kan, dalam hal ini ya gereja gitu misalnya. Terus ya kita bisa cross check apa yang kita dapat ya kan, sehingga kita tidak mudah disesatkan sama orang lain juga, sama buku-buku pengajaran yang nggak benar gitu juga. Jadi ini poinnya bagus sih. Emang jadi kalau kita bilang membangun relasi dengan Tuhan, sebenarnya maksud kita tuh nggak jauh beda dengan membangun relasi dengan orang lain gitu kan. Benar. Kalau kita anggaplah misalnya sekarang kamu sama cewek kamu gitu kan ya, karena circuit breaker jadi susah ketemu mungkin secara fisikal jauh, tapi sebenarnya kalian tetap bisa maintain hubungan dekat gitu kan. Ya dengan sering ngobrol, dengan ya keep contact lah sebenarnya gitu. Iya benar, yang penting komunikasi tetap jalan dan sering kan. Benar. Jadi sebenarnya yang kita maksud dengan membangun relasi, membangun Tuhan yang dekat, tadi kan kamu bilang Tuhan bukan Tuhan yang jauh tapi Tuhan yang dekat, ya maksudnya itu kan sebenarnya. Jadi emang hubungan itu kalau kita jaga ya bakal dekat gitu, mau nggak mau. Ya cuma bedanya mungkin ego kepikiran, karena kadang-kadang kan kalau orang luar lihat ya kan doa kan kamu kan ngomong sama angin gitu kan, nggak tahu siapa yang ngebalas, nggak ada yang ngejawab gitu kan. Tapi sebenarnya dalam pemikiran kita sebenarnya dalam pengalaman kita sebenarnya nggak kayak gitu yang terjadi. Kita bukan sekedar ngomong sama angin atau sama tembok sebetulnya kan, tapi kita benar-benar ngomong sama seorang pribadi yang kita yakin ada dan dengerin, dan sebenarnya kita berkomunikasi. Jadi setelah kita doa,
banyak mungkin ya dari kita yang sering dapat ilham, dapat insight. Terus kita juga tadi kamu bilang baca Alkitab, baca bahan-bahan renungan tadi Andre yang dibilang. Itu kan juga sebenarnya kayak jadi sarana kita mendengarkan jawaban dari Tuhan gitu kan. Benar. Nah, terus tadi lu sama Randy, kamu sama Randy juga bilang soal persekutuan, soal orang-orang. Itu juga satu cara di mana kita mendengar jawaban Tuhan dari satu sama lain sebetulnya. Jadi bukan cuma sekedar komunikasi satu arah yang mungkin banyak orang lain nggak ngerti gitu. Nah ya. Oke. Nah, sekarang kita coba mau tanya Vina nih. Nah, dari tadi kita belum tanya. Ya, gimana Vin menurut lu, Vin? Iya, mungkin kayak membangun relasi gitu ya. Maksudnya Tuhan berbicara melalui banyak hal gitu. Melalui firman di Alkitab, terus yang kayak Randy bilang juga melalui orang lain gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya jadi bisa lebih sensitif gitu ya. Tuhan berbicara apa dan melalui apa. Itu sih nambahin itu aja. Jadi memang makin sering, makin kayak tadi kayak Jose bilang, kita makin tahu apa sukanya Tuhan, tapi kita juga sebenarnya makin sensitif dengan cara Tuhan berbicara gitu ya. Oke, good point. Oke, ini kita sudah ngebahas kayak gini. Sekarang mungkin kita coba, gue mau memperdalam tadi poin yang Randy bawa soal ngobrol, saling mempertajam pikiran di antara keluarga Kristen gitu ya, di antara kita. Nah, menurut kalian pemuda itu sendiri, terutama karena kita kan ngomongin Komisi Pemuda, perlu nggak sih untuk punya wadah untuk diskusi, untuk saling bertukar pikiran ini gitu ya? Ya, mungkin... Ya perlu. ya pasti perlu. Coba maksudnya kayak jawab di ulangan aja. Salah perlu titiknya. Iya, oke. Karena saya buka ini kan, kita kan kepikiran waktu itu mau bikin podcast, mau ngebahas, ya, makanya kita bikin wadah ini, Warung DKP gitu. Nah, menurut kalian sebenarnya wadah ini kayak apa sih? Mungkin gitu ya pertanyaannya. Ya, jadi ya wadah ini ya pokoknya terbuka untuk pemuda kita saling untuk diskusi, bertukar pikiran. Nah, jadi kalau ada orang yang lihat mungkin bisa bisa mendapatkan informasi atau mungkin knowledge yang mungkin mereka sebelumnya belum dapat pahami. Jadi dengan diskusi ini kita bisa dapat saling memperdalam satu sama lain. Jadi apa yang kita nggak ketahui mungkin kita bisa jadi tahu dari sharing atau pengalaman orang lain. Karena kan setiap orang kan punya pengalaman yang beda-beda. Jadi pentingnya bertukar pikiran itu ya saling, yang tadi dibilang, saling melengkapi satu sama lain. Ya. Ini menarik nih. Karena kadang-kadang walaupun pengalaman sama, bisa jadi juga kita memaknainya itu berbeda gitu. Itu juga perlu kita bagi ya. Ya, karena kan setiap orang juga background-nya sendiri juga beda kan, family background juga beda. Jadi pasti punya konsep berpikir yang beda juga. Kayak dasar Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kayak kita kekristenan tuh bukan mau jadiin orang jadi robot semua sama, cara mikir sama, pendapatnya sama, tapi sebenarnya justru ada kekayaan di dalam itu ya. Jadi kita justru harus saling cerita gitu buat saling tahu. Iya, betul. Oke, Jose Randy, gimana nih? Wadah diskusi kayak gini sebenarnya bagusnya apa sih buat pemuda? Bagusnya apa buat pemuda? Sebenarnya wadah diskusi ini tujuannya kan membahas practical problems yang ada di sekitar kita, yang mungkin tidak, istilahnya mungkin tidak terbahas di sesi-sesi yang dari kegiatan-kegiatan gereja yang lain gitu misalnya. Ini lebih sifatnya lebih ringan, ya kan, lebih praktikal, yang lebih ke pemuda, meskipun itu Kristen, non-Kristen, GPBB, non-GPBB, tapi kita mau membahasnya dari segi orang Kristen gitu. Menurut gue ini platform yang bagus ya buat pemuda. Ya. Kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak kita bingung gitu, kita mau nanya ke siapa gitu kan, kayak. Iya.
Ya, gitu kan. Jadi yang mungkin kalau kita tanyain kok kayak, dan terus kayak daripada kita nanya, gimana ya pertama, gue ada pertanyaan ini, nah terus kayak gue nggak berani atau gue males nanya ke misalnya majelis atau pendeta gitu, ngapain gue nanya gini juga kan. Nah kita pengen membahas pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya mengganjal di hati para pemuda ini, misalnya kayak ya COVID-19 atau pengaruhnya dan apa peran orang Kristen dalam COVID-19 misalnya gitu. Ya problem-problem praktikal lah ya. Ya, jadi sebenarnya lebih wadah santai ini ya, di mana kita bisa nggak usah terbeban, penting nggak sih pertanyaan ini atau nggak penting nggak sih, tapi coba lempar aja, nanti coba kita obrolin dengan santai gitu ya, kasih pemikiran-pemikiran kita. Terus kita coba kasih, semoga dari diskusi itu jadi ada perspektif baru gitu yang bisa teman-teman dapat, terutama dari perspektif Kristiani tentunya gitu ya. Benar. Dan tadi informal sih, maksudnya ngobrol-ngobrol santai. Kayak gini kan sekarang podcast yang kali ini kan ngobrol-ngobrol santai gitu. Iya. Nggak berat. Ngalir aja gitu ya. Iya. Walaupun sama majelis ya. Oh iya. Walaupun isinya orang-orang berat ya. Iya. Oke, thank you Jos. Randy nggak ada Ren? Ada ini nggak? Ya, wadah ini kalau gue lihat ada potensi ya untuk apa namanya, wadah untuk bisa dibilang diskusinya, ya kita diskusi tapi ada potensi untuk menjadi diskusi yang lebih terbuka gitu. Jadi ya yang ada, saya lihat lah, dan ada harapan juga sih sebenarnya untuk ya nggak usah jaim-jaim lah gitu. Kalau ada yang apa, maksudnya ya kita dari pengalaman saya sendiri lah, banyak pertanyaan kritis yang kaum muda, banyak pertanyaan-pertanyaan kritis dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang justru mengena banget gitu. Tapi pengalaman saya menghadiri banyak seperti konferensi talk gitu yang oleh para pendeta ataupun para misionaris gitu ya. Kebanyakan tuh jawabannya masih bersifat superficial ya. Ngawang-ngawang kayak ya untuk kemuliaan Tuhan lah. Benar. Ya untuk kemuliaan Tuhan, maksud lu apa gitu? Betul. Kode gue maksud lu apa gitu? Apakah ada, maksudnya kita hidup di dunia, iya, dan Tuhan kasih kita, tempatin kita di dunia, iya, dan yang be more practical gitu. Dunia ini diciptakan pasti ada keindahan gitu, dengan you will be more dengan lebih more practical gitu. Ini gue misalnya kayak lebih simple deh, yang simple white lie itu boleh nggak sih? Oke. Itu bisa nanti ya kita bahas coba di wadah ini ya. White lie, apa itu white lie menurut kita, apa white lie menurut iman kita, menurut iman kekristenan, oke nggak? Itu nanti menarik, bisa. Sebenarnya konsepnya juga sederhana. Ya benar, tapi gue nangkep sih maksudnya Randy, emang sering kali ketika kita suguhin dalam bentuk seminar, dalam bentuk pembicaraan, ya kita konsepnya mungkin agak ngawang-ngawang. Kalau misalnya kayak kalau gue bilang pekerjaan gue memuliakan Tuhan, gue misalnya minta didoakan gitu ya, tolong agar pekerjaan gue bisa memuliakan Tuhan. Kalau gue minta doakan seperti itu, artinya gue pengen supaya pekerjaan gue itu bagus banget, hasilnya kelihatan, secara profesionalisme standarnya tinggi. Jadi orang yang ngelihat hasil kerjaan gue dan hasil kerjaan gue memuliakan Tuhan. Bukan gue yang memuliakan Tuhan, gue memuliakan Tuhannya ya pasti selalu gitu ya. Gue harus memuliakan Tuhan. Cuma kalau gue bilang doakan agar pekerjaan gue memuliakan Tuhan, artinya ya harus orang lain yang ngelihat. Jadi intinya kita harus ngejaga standar kita tetap tinggi gitu. Kita nggak bisa cuma sekedar mau bilang hidup memuliakan Tuhan, tapi kita sendiri hidupnya kita nggak struggle, kita nggak berusaha untuk membuat hidup kita jadi lebih baik di mata orang lain gitu. Iya betul. Benar. Maksudnya ya gimana ya? Maksudnya gimana caranya bisa memuliakan Tuhan kalau di mata orang lain aja hidup kita masih begitu. Maksudnya Tuhan kan maksudnya punya standar yang lebih tinggi daripada manusia ya. Benar. Maksudnya manusia aja menilai hidupmu nggak benar kok. Maksudnya gimana kalau manusia udah menilai begitu, gimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan itu. Jadi maksud gue ya step by step, maksudnya gimana caranya memuliakan Tuhan ya di
dimulai dari lingkungan manusia sekitar dulu. Maksudnya gimana mereka melihat hidup kita gitu. Ya. Jadi mungkin wadah ini bisa kita pakai untuk membahas hal-hal yang spesifik kayak tadi gitu ya. Jadi nanti kalau kita ngobrol diskusi harus jelas nih di mata orang lain, terutama mata orang non-Kristen, gimana ngelihat satu isu ini, apakah beneran bisa jadi tertarik nggak sama Tuhan atau sebenarnya makin menjauh. Nah mungkin nanti kita akan bisa ngebahas hal-hal yang spesifik kayak gitu ya dalam wadah ini. Ya, Vina, gimana Vin? Tentang apa nih? Di mata kamu, pemuda itu penting nggak sih untuk punya ruang diskusi untuk saya melemparkan ide? Pengalaman kamu sendiri gimana gitu? Sebenarnya aku sangat ter-encourage ya dengan diskusi kita malam ini gitu. Iya, mungkin ini salah satu yang ngomongin tentang memuliakan Tuhan gitu ya. Aku kayaknya mendengar sharing kalian merasa, wah Tuhan bekerja sangat banyak sekali dalam kehidupan kalian gitu. Dan juga apa ya, iya aku mungkin ya kayak yang udah dibilang tadi gitu, bisa menjadi satu wacana untuk bisa diskusi yang lebih mendarat gitu ya. Soalnya tadi aku nggak elaborate lebih jauh juga, aku ada temen nanya, mendengar suara Tuhan itu kayak bagaimana sih? Gimana kamu bisa tahu itu suara Tuhan gitu? Nah ini pertanyaan banyak orang. Iya, jadinya mungkin itu sesuatu yang lebih mendarat gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi ya kita coba ke depan, nanti kita akan coba wadah ini kita coba pakai untuk wadah yang bisa dicerna oleh banyak orang, jadi nggak cuma orang Kristen gitu ya, bahasanya kita coba turunkan, jadi bukan turunkan sih, maksudnya lebih kayak, ya bukan turun, sudah kayak kesannya lebih tinggi gitu kita ya. lebih mulia. Ya, biasanya kita muliakan, kita lebih muliakan biar lebih bisa dikerti orang banyak gitu. Jangan pakai bahasa kita sendiri gitu. Ya, oke, dan ya semoga kayak tadi kita obrolin, semoga dari percakapan kita ini ada satu keterbukaan tadi Randy yang angkat itu ya. Jadi ada satu maksudnya satu jalan di mana kita bisa ketemu lebih sering, batasan-batasan pemahaman kita makin lama makin dihilangkan, dan biar kita bisa lebih saling mengerti satu sama lain gitu ya. Oke, dari kalian sendiri sekarang mungkin sebagai penutup, ada nggak sih mungkin kayak semacam pesan atau pemikiran di masa-masa kayak gini, terutama bagaimana supaya kita bisa hidup kekristenan kita bisa lebih memuliakan Tuhan sih sebenarnya bahasa itu. Ya, pokoknya intinya ya jangan panik, tetap tenang, stay at home, ikutin anjuran pemerintah. Memang buat kalau secara pribadi ya mungkin kondisi ini emang sangat membosankan ya, karena tiap hari dikandangin terus itu ya. Tapi ya tetap yang penting sabar aja, tetap berharap kalau akan ada tujuan yang baik ke depannya dari semua ini. Musibah ini ya. Oke. Ya, Jose. Kalau tadi kayak lebih memuliakan Tuhan, kalau ya sebenarnya bagus sih dari penjelasan dari Ko Yosua yang bilang kalau orang lain memuliakan Tuhan itu sebenarnya biar orang lain melihat apa yang istilahnya di hidup kita dan mereka memuliakan Tuhan. Nah itu jadi kalau dalam peristiwa seperti ini ya benar tetap tenang. Jadi begitu kita lihat ada berita baru, ada perkembangan baru, kita tetap ya boleh panik gitu, bukan yang nggak berarti nggak panik. Manusiawi. Cuma apa yang kita lakukan setelah itu? Apakah kita akan langsung ke supermarket untuk belanja borong terus tetap tenang dan ya kita tetap jangan biarkan ketakutan menguasai gitu. Iya bisa benar. Dan ya tetap kasih encouragement juga buat teman-teman kita juga. Telepon keluarga, tanyain kabar, dan ya jangan keliaran, stay at home. Untuk saat-saat ini sebenarnya itu aja. Oke.
Thank you, Jos. Ya, Randy? Ya, mungkin tadi ngutip si Jose punya, pokoknya tahan diri aja gitu. Bersikap bijaklah dalam menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Terus juga mungkin ini juga merupakan misalnya suatu kesempatan bagi kita untuk refleksi diri gitu, untuk melihat dari sisi lain, atau mungkin kita bisa melihat ada satu apa namanya, kayak Silver semacam lining. bisa jadi kesempatan, bisa jadi membuka mata kita untuk melihat hal-hal yang selama ini kita ditutupi gitu. Bukannya kita nggak bisa melihat itu, tapi dengan adanya restriction seperti ini, mungkin ada satu emas atau harta karun, pintu baru yang kita bisa explore, yang selama ini kita tidak pedulikan gitu. Ya, yang selama ini kita nggak kepikiran mungkin ya. Oke. Good. Thank you, Ren. Ya, terakhir, Vina, gimana, Vin? Apakah ada pesan-pesan buat para pemuda, terutama mungkin para adik-adik pengurus kita ini? Mungkin apa ya, tetap berharap sama Tuhan kali ya. Mungkin aku merasa ini baru mulai, kita nggak tahu apa imbasnya ke depannya gitu ya. Memang efeknya bakal panjang gitu ya. Iya, walaupun berkatnya banyak juga, cuman kemungkinan masalah sosial ekonomi juga lumayan kelihatannya akan datang gitu ya. Ya, ini ada yang bilang lebih mirip kayak Great Depression tahun 1930 kalau di US ketimbang yang 2008. Jadi lebih parah gitu dibanding yang 2008. Iya. Iya, at times like this gitu, menurut aku mungkin kalau kita situasinya oke-oke aja, lebih gampang dijalanin gitu ya. Tapi kalau situasinya sulit, mungkin itu salah satu tes akan iman kita gitu. Terus berjalan bersama Tuhan, berharap sama Tuhan. Iya, terus dengan semua kejadian ini gitu ya, aku merasa sebagai manusia tuh really powerless gitu ya. Dan juga banyak mungkin kejadian-kejadian di keluarga di Indonesia yang bikin aku merasa, aduh ini benar-benar gak bisa ngapa-ngapain kecuali cuman berdoa gitu ya. Iya, itu sih. Jadi aku merasa iya, saat-saat seperti ini kesempatan buat kita juga untuk mendekat sama Tuhan gitu. Oke. Thank you, Vin. Oke, jadi gue simpulin dari teman-teman. Ya, pesan-pesannya sih cukup sederhana sih, intinya jangan panik, coba nahan diri, terus jangan lupa untuk kontak orang yang tadi kita sayangi gitu ya, terutama kayak keluarga atau pacar atau family gitu. Tetap keep kontak sama mereka, kasih kekuatan, kasih penguatan. Terus saya tadi Randy juga bilang kita juga coba ngelihat ada pintu-pintu baru mungkin di belakang yang selama ini kita nggak lihat, dan coba ini misalnya satu kesempatan juga di mana kita coba adaptasi dengan dunia baru dan kita bisa ketemu mungkin jalan-jalan yang lebih efektif untuk kita lanjutkan setelah masa ini juga. Terus dan tadi Vina juga angkat soal ya berserah sama Tuhan sih di ujungnya. Mungkin kejadian kayak gini ngebuat kita semua nyadar kalau kita tuh sebenarnya banyak hal yang di luar kontrol, di luar kendali kita gitu ya. Tapi sebagai orang Kristen, mata kita cuma tertuju pada Tuhan saja sebenarnya. Kita bisa ngelihat banyak hal sebenarnya yang Tuhan kasih dalam hidup kita yang bisa kita pakai buat orang lain juga di masa-masa kayak gini. Ya, oke, kira-kira begitu aja percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak Andre, Jose, Randy, dan Vina.
Kiranya Tuhan terus tolong dan pakai kalian menjadi berkat, dan kiranya podcast kita hari ini juga bisa menjadi mungkin satu berkat tersendiri mungkin buat teman-teman ya, terutama mereka yang lagi pengen ngobrol, bisa kontak-kontak kalian kan ya, pasti yang selalu terbuka ya. Boleh. Oh iya. Iya. Kita nggak gigit loh. Harus bilang bisa nih kan. Apalagi kalau ditanya sama majelis ya. Nah, itu kan berat. Iya. Oke, ya semoga teman-teman juga kita selalu terbuka. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya mau ngobrol juga, silakan kontak. Nanti kita bisa bahas juga dalam podcast ini. Semoga kiranya juga sesi hari ini memberi kekuatan buat kita semua, dan biarlah kiranya iman kita dapat juga terus bertumbuh dan kita bisa semakin mengenal Tuhan lebih jauh. Tuhan memberkati semua. Selamat mengerjakan aktivitas masing-masing dan shalom, salam damai.